Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang diajarkan oleh para ulama kita dalam masalah ilmu dan dalam menuntut ilmu agama adalah bersungguh-sungguh dan melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu yang kita cintai ini. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan para ulama dalam mengkaji, dalam membaca, dalam menelaah, maka kita akan mendapatkan betapa semangatnya mereka dalam menuntut ilmu agama. Syekh Abdul Aziz Sadhan pernah mengatakan bahwa kita dengan para ulama besar, dengan Imam Bukhari, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Muslim, itu sama-sama masuk ke dalam firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah mengatakan, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun juga. Sekali lagi Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan kita semua yang ada di masjid ini dan para ulama-ulama besar itu masuk ke dalam ayat ini. Saat kita lahir dan pada saat mereka lahir, kita tidak mengetahui apapun juga dan mereka tidak mengetahui apapun juga. Iya, tidak ada sekali. Ada bayi yang lahir sudah hafal Arba'in Nawawiyah. Makanya kan kalau bayi lahir beritanya apa? Alhamdulillah telah lahir anak kami laki-laki dengan berat 3,5 kg. Iya tidak? Pernah dengar berita alhamdulillah telah lahir anak kami perempuan hafalannya 3 juz? Nggak ada berita seperti itu. Semua bicara tentang berat, panjang, karena mereka tidak hafal sama sekali. Sehingga pertanyaan besarnya, apa yang membuat Muhammad bin Idris menjadi Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Ismail menjadi Imam Bukhari, Yahya bin Syaraf jadi Imam Nawawi, dan kita tetap istiqomah jadi orang awam? Alhamdulillah, masih orang awam. Ngajinya udah berapa lama? 20 tahun. Itu 20 tahun harusnya bisa jadi syekh, tapi tetap saja jadi orang awam. Apa salah satu faktornya? Kesungguhan, semangat dalam belajar, dalam duduk di majelis, dalam menghafal, dalam menulis, dalam menelaah. Ini yang membedakan. Salah satu faktor yang membedakan selain keikhlasan, selain kehadiran hati kita, adalah semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh beberapa para a'immah, di antaranya Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, man humani la yashba'an. Ada 2 kelompok orang yang tidak pernah merasa kenyang, yang selalu rakus, tidak pernah merasa cukup. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi kita SAW, man humun fil ilmi la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. Yang pertama penuntut ilmu, dia tidak akan pernah puas. Dan yang kedua pencari dunia, dia tidak akan pernah puas. Pernah mendengar milioner pensiun dini apa tidak? Pak, kenapa pensiun? Harta saya sudah 50 M. Tidak ada. Nabi mengatakan, "Lau kana lil insani wadin min dhahabin labtagha ilaihi lahu thaniyah." Apabila seseorang manusia memiliki 1 lembah emas, apakah dia akan berhenti di sana?
Apakah dia akan pensiun di sana? Tidaklah, bertawwa ilahi lahu thaniya. Maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Dan apabila dia memiliki lembah emas yang kedua, dia ketemu lagi lembah itu. Apakah dia akan berhenti? Tidaklah, bertawwa ilahi lahu thalitha. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Lalu Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa menutup, membuat kenyang, memenuhi isi perut anak manusia kecuali tanah, kecuali ketika dia dikubur. Pada saat itulah hasratnya kepada dunia tidak ada lagi. Jadi sebagaimana para pencari dunia semangat dalam mencari bongkahan emas, semangat dalam menambah pundi-pundi rekening mereka, penuntut ilmu juga harus semangat dalam mencari ilmu. Karena disamakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Disamakan, ada dua kelompok yang senantiasa rakus, tidak pernah kenyang, tidak pernah cukup, maunya tambah, tambah dan tambah lagi, penuntut ilmu dan mencari dunia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian para ulama mengatakan, marilah kita lihat bagaimana semangat kita dalam mencari ilmu dan bandingkan dengan para pencari dunia. Jadi kalau antum ingin tahu, saya ini udah pantas belum sih dikatakan penuntut ilmu? Coba bandingkan dengan teman kita yang sibuk dengan dunianya. Bandingkan dengan teman kita yang workaholic, yang kerjanya tuh luar biasa, yang kerja 8 jam, lalu lembur 3 jam atau 4 jam, yang pulang jam 11, yang pulang jam 12 malam, sibuk mencari harta. Perhatikan bagaimana sikap kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena sekali lagi penuntut ilmu, dia harus punya hasrat yang besar dalam menuntut ilmu agama. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Mereka sangat semangat. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimana semangat engkau dalam mencari ilmu? Seperti apa sih hasratmu? Ini disampaikan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tawali Ta'sis, biografi dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa jawab Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan, seperti al-mar'atil mudallati waladaha laisa laha ghairuh. Aku ini kalau sudah ngaji, sudah mencari ilmu, semangatku itu seperti semangat seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak kecuali anaknya tersebut. Jadi seperti semangat seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Kira-kira santai apa tidak? Ada seorang wanita hanya punya satu anak, hilang. Panik gak? Panik karena cuma satu. Coba kalau anaknya 15. Bu, anak ibu yang ke-13 hilang. Yang mana ya? Itu masih bingung gitu ya kan, 15 anak mungkin. Masih ada 14 lagi. Mungkin tidak seperti itu kali ya, tapi paling tidak ada perbedaan hasrat ketika seseorang kehilangan satu-satunya anak yang dia punya. Dia akan mencari, dia akan mencari, dia akan mencari, dan dia tidak akan kena lelah. Begitu juga semangat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau akan mencari terus, mencari sampai ketemu. Makanya menjadi ulama besar. Al-Khatib Al-Baghdadi, sebagaimana disampaikan juga oleh Al-Imam Zahabi dalam Siyar, tidaklah diketemui illa biyadihi juz'un minal kitab. Kalau ketemu Al-Khatib Al-Baghdadi, pasti dia sedang memegang sebuah buku. Beliau baca. Diketemui Khatib, sangat jarang bertemu dengan Khatib Baghdadi, beliau tangan kosong, jarang. Pasti bawa buku, baca, menelaah. Begitu juga testimoni dari Abdullah bin Ahmad, anaknya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, ma ra'aituhu illa muktasiman aw qari'an aw muttali'an. Tidaklah aku bertemu dengan ayahku kecuali beliau sedang senyum atau beliau lagi baca buku dan beliau sedang menelaah sebuah permasalahan. Itu para ulama. Semangat sekali membaca, tidak kena lelah. Bahkan sampai mereka masuk ke kamar mandi, itu mereka minta saudara mereka atau anak mereka atau pembantu mereka membacakan buku dari luar, seperti yang dilakukan misalnya oleh Abul Barakat, kakeknya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, atau yang biasa kita kenal dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Abul Barakat diriwayatkan oleh Syekhul Islam dari bapaknya Abdul Halim bahwa kakeknya tersebut Abul Barakat itu kalau masuk kamar mandi
itu senantiasa meminta keluarganya untuk membaca buku, biar waktu tidak terbuang, biar sambil gosok gigi dengerin sebuah hadiah, sambil pakai keramas sampoan mendengar syarah seorang para ulama, ketika sedang misalnya pakai sabun mendengarkan tafsir dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, sampai di kamar mandi hadirin sekalian, sampai di kamar mandi. Antum kalau di kamar mandi stylenya apa? Jadi ini perlu kita renungkan. Jadi semua waktu dipakai oleh mereka. Al-Imam Abu Bakar Al-Khayyat, salah satu ulama nahwu besar, itu beliau kalau jalan nggak pernah lihat jalan, selalu baca buku. Makanya sering kecebur got atau jatuh ke lubang, karena kan nggak lihat. Jadi baca aja kerjanya, tiba-tiba jatuh, ada perbaikan jalan lubang, jatuh. Atau terkadang ketabrak unta atau ketabrak kuda. Alhamdulillah kendaraan di sana belum ada Kijang, belum ada kuda, belum ada Pajero, belum ada Innova. Jadi nggak fatal. Tapi berapa kali belum itu ketabrak kambing, mungkin kambing lagi lewat atau gerombolan domba lagi lewat, ketabrak oleh beliau karena kerjaannya melihat buku. Baca terus. Dan kita tahu bersama salah satu ulama nahwu besar, Fa'lab, meninggalnya kenapa? Ketabrak karena sibuk baca buku. Sama kayak orang kita sekarang lagi bawa mobil kan BBM-an. Iya, tapi bukan ayat, bukan hadis yang dia baca, bukan broadcast tentang ilmu yang dia baca, ya broadcast sama siapa dan seterusnya. Nah, para ulama juga gitu, lagi jalan baca buku karena rugi ketinggalan 1 menit tanpa mendapatkan faedah. Subhanallah. Makanya Fa'lab meninggalnya ketabrak. Kalau Abu Bakar Al-Khayyat nggak sampai meninggal, tapi suka jatuh, suka masuk got, gitu, suka jatuh ke lubang, ketabrak kambing dan seterusnya. Ada yang punya pengalaman tentang masalah ini, mau berbagi? Enggak ya, subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, lihat bagaimana para ulama kita. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan, baqitu sanatain la adha janbi 'alal ard. Aku pernah 2 tahun tidak pernah sengaja tidur berbaring dan rebahan di atas kasur. Kalau tidur pasti ketiduran, saking capeknya, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Dan kalau tidurnya sambil duduk, karena sudah capek. Ketika sudah keletihan membaca, keletihan menghafal, keletihan menulis, keletihan menamatkan sebuah buku, ketiduran jam 3 malam, ketiduran jam 2 malam. Itu Imam Nawawi. Oh, kayaknya sama dengan saya, Ustaz. Saya juga kalau baca buku suka ketiduran. Benar, sama, tapi durasinya beda. Kita baru 10 menit sudah bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi Imam Nawawi itu ketiduran jam 2 malam, jam setengah 3. Bukan seperti kita. Jadi 2 tahun tidak pernah sengaja rebahan di atas kasur. Coba antum bayangkan hidup macam apa seperti itu. 2 tahun antum gak pernah sengaja berbaring dan rebahan di atas kasur. Kalau tidur selalu ketiduran dan dalam kondisi duduk, dalam kondisi terkantuk-kantuk. Sama kayak kita di majelis ilmu begitu loh, atau khutbah Jumat kan begitu. Tapi Imam Nawawi, dan kita tahu bersama Imam Nawawi kajiannya sehari berapa? 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran atau 12 kajian setiap hari. Itu belum waktu mengulang pelajarannya, menghafalnya, meng-cross check lagi catatannya. Subhanallah. Makanya jadi ulama besar. Makanya walaupun meninggal di usia 45 tahun, tapi karya-karyanya luar biasa. Beliau menulis Al-Adhkar, beliau menulis Riyadhus Shalihin, beliau menulis Al-Minhaj, beliau menulis Rawdatul Talibin. Makanya judul buku beliau kalau dihitung kurang lebih total ada 47 judul, sedangkan usia beliau hanya 45 tahun. Jadi kalau menulis dari hari pertama masih kelebihan 2 judul. Gitu. Jadi usia 45 tahun, judulnya ada berapa? 47. Jadi kalau beliau menulis dari hari pertama lahir, jadi kita kan lahir langsung nangis, kalau beliau lahir langsung nulis buku, itu masih kelebihan 2. Dan kita tahu bersama, 1 judul bukan 1 jilid. Al-Minhaj berjilid-jilid, Rawdatul Talibin berjilid-jilid. Subhanallah. Karena begitu belajarnya.
Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat dalam mengkaji sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa menjadi Imam Nawawi, tapi paling tidak kita maksimalkan potensi yang kita miliki ini, karena ilmu ini sangat mahal, ilmu ini sangat luar biasa. Makanya ulama mengatakan man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang mencari kesuksesan maka dia harus begadang. Dan para ulama mengatakan la yutlabul ilmu bi rahatil jasad, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang biasa santai, biasa istirahat, biasa nongkrong, itu nggak akan dapat ilmu. Makanya ulama sekali Imam Syafi'i itu kan memberikan 3 tips agar kita sukses dalam menuntut ilmu. Ucapan beliau dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Apa kata Imam Syafi'i apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, "Walakin man talabahu bi izzin nafsi, bi dhullin nafsi, wa dhiqil 'aishi, wa khidmatil ulama aflah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan kerendahan hati, dia harus tawadhu, dia tidak boleh sombong. Ingat perkataan Imam Mujahid yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yata'allamul ilma mustakhin wala mustakbir. Tidak akan sukses dalam mempelajari ilmu orang yang sombong dan orang yang minder. Jadi kita nggak boleh sombong dalam mempelajari ilmu agama. Justru semakin belajar semakin rendah hati, semakin belajar semakin menunduk, semakin belajar semakin menghormati orang. Tidak boleh membusungkan dada, tidak boleh merasa paling pintar sedunia. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wadhiqil aish, dan kehidupan yang sengsara. Jadi kita harus sengsara, harus capek, harus tahan ngantuk. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bisa jadi dia kaya, tapi saking sibuknya dia baca, saking sibuknya dia belajar, saking sibuknya dia menulis, dia tidak menikmati fasilitas yang dia punya. Jadi seolah-olah hidupnya apa? Sengsara, seolah-olah. Mungkin dia punya mobil, tapi dia tidak pernah menggunakan mobilnya untuk jalan-jalan mengitari Yogyakarta misalnya. Kenapa? Karena sibuk kajian, sibuk hafalin Quran. Dia mungkin dia dapat tiket promo untuk menginap di hotel bintang 5 di Jogja, tapi dia tidak lakukan. Dia tidak ambil tiket promo tersebut. Kenapa? Karena sibuk ngaji. Jadi kata Imam Syafi'i, Anda tidak akan bisa sukses kalau Anda tidak berusaha semaksimal mungkin, seolah-olah hidup Anda sengsara. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, ulama yang cerdasnya luar biasa, masih mengatakan Anda harus berjuang, Anda harus baca, Anda harus datang ke pengajian, Anda harus menghafal, Anda harus istiqomah. Ini Imam Syafi'i yang otaknya luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan beliau kalau membaca sebuah buku, membaca halaman pertama, maka kedua tangannya menutup halaman kedua. Jadi kalau kita buka buku, kita baca halaman pertama, itu tangan beliau nutup ke halaman kedua. Kenapa demikian? Apakah ada sunnahnya Ustaz? Apakah ada ritual khusus? Tidak ada. Kenapa beliau lakukan demikian? Karena khawatir terbaca. Karena kalau kita baca buku, kita kan suka curi-curi pandang ke halaman yang lain, iya enggak? Pernah baca buku enggak? Jadi kalau kita baca buku, itu mata kita suka mencuri-curi pandang ke halaman yang lain. Jadi khawatir terbaca. Kalau terbaca, terhafal. Dan kalau terhafal, hafalannya berantakan di sini. Yang harusnya kalimat tersebut ada di halaman pertama, ada di halaman kedua, jadi masuk ke halaman pertama. Jelas ini? Ya kan? Harusnya di halaman kedua, tetapi karena terbaca, masuknya ke kelompok halaman pertama. Jadi berantakan. Jadi sekali baca hafal, sekali baca hafal. Padahal nggak niat. Kita udah niat setengah mati nggak hafal-hafal. Lalu nggak bersungguh-sungguh. Ini sosok sekali baca terhafal. Masih meminta kita untuk sungguh-sungguh. Kita kalau baca buku bukan terhafal, tertidur, tapi nggak pernah berusaha. Jadi hadirin yang dirahmati, berusaha ini penting. Baca. Mumpung kita masih muda, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat.
Dan yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa khidmatil ulama. Kita harus punya sikap melayani para ulama, melayani para ahli ilmu, melayani guru-guru kita. Inilah 3 kunci yang bisa mensukseskan kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Harus baca, harus menelaah, harus mengkaji. Makanya diriwayatkan Imam Ibnu Hajar menyelesaikan Fathul Bari itu selama 25 tahun. Bayangkan 25 tahun. Lihat bagaimana keistiqomahan beliau, kegigihan beliau, semangat beliau. Dan faktor ekonomi bukan kendala hadirin. Faktor ekonomi bukan kendala. Para ulama itu mengkaji ilmu di setiap aktivitas mereka. Antum tahu siapa lawan debatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala? Al-Imam Ibnu Hazm, ulama dari mazhab Zahiri, itu sering berdiskusi dengan salah satu ulama mazhab Maliki. Siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Biasa diskusi dengan Ibnu Hazm. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji ini seorang ulama Maliki yang miskin. Beda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kaya raya. Al-Imam Al-Baji itu miskin. Dan beliau adalah seorang satpam, hansip, atau bahasa kerennya sekarang security, penjaga malam. Setiap beliau selesai debat dengan Ibnu Hazm, beliau mengatakan ta'dzuruni fa inna aktsara mutala'ati ala surajil huras. Ibnu Hazm, maaf ya kalau saya salah. Ya kasih maaf lah, karena wajar saya salah. Karena mayoritas waktu untuk saya gunakan dalam membaca itu ketika saya sedang jaga malam. Jadi beliau baca itu di bawah lampu malam. Jadi dua lampu malam kan keliling tuh, itu sambil baca gitu. Dengan penerangan yang kurang. Jadi bukan berarti harus tafarruq, tidak. Ini beliau membuktikan. Sambil bekerja baca, sambil keliling baca. Jadi ini penting. Jadi walaupun kita pekerjaan kita satpam, sambil ronda hafalin Quran kan bisa. Dan banyak waktu luang, maka lakukan. Ketika antum jadi mahasiswa banyak waktu luang. Ketika ada waktu luang, hafalkan juz amma, lalu hafalkan juz 1 dan seterusnya. Ada target, ada kurikulum, lalu hafalkan hadits, belajar bahasa Arab. Sayang kesempatan ini dibuang percuma hadirin. Karena para ulama telah menunjukkan itu kepada kita. Dan sekali lagi, alhamdulillah fasilitas mudah. Dan para ulama dulu itu harus rihlah ratusan kilometer. Jabir bin Abdullah harus menempuh perjalanan 1 bulan untuk mendengar sebuah hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tanpa dikhitan dan tidak mau membekal sama sekali. Antum pernah dengar hadis itu? Di mana? Di masjid ini. Jabir harus berjalan selama 1 bulan untuk mendengar hadis tersebut. Alhamdulillah kita hanya naik ojek atau kita naik angkot dalam 5 menit, 10 menit. Jabir 1 bulan untuk mendengarkan hadis ini. Yahya bin Yahya Al-Laythi. Pernah dengar nama itu, Yahya bin Yahya Al-Laythi? Yahya bin Yahya Al-Laythi adalah salah satu murid Imam Malik rahimahullah dari Spanyol, dari Andalus. Dan beliau harus menempuh perjalanan berhari-hari untuk sampai di kota Madinah dan belajar langsung dengan Al-Imam Malik bin Anas. Suatu hari ketika beliau mengaji dengan Imam Malik, ada segerombolan gajah masuk kota Madinah. Jadi gerombolan gajah masuk kota Madinah.
Dan itu adalah pemandangan langka di sana. Yang pernah umrah pernah lihat gajah nggak di kota Madinah? Enggak kan? Jadi pas city tour Madinah, gajah langka. Otomatis begitu berada di dekat masjid Imam Malik rahimahullah, itu Imam Malik lagi mengisi kajian seperti ini, itu jamaah bubar. Semuanya keluar masjid ingin lihat gajah. Coba bayangkan. Misalnya Al-Ustaz Afifir hafizahullah lagi ngisi, antum bubar ke sana pengen lihat gajah. Bayangkan ini Imam Malik ulama besar dicuekin seperti itu. Semua murid bubar. Yang tinggal hanya satu orang, Yahya bin Yahya Al-Laythi. Jadi semuanya bubar, antum semua keluar, tinggal satu orang. Makanya Imam Malik bingung. Siapa orang ini? Dia tidak ikut bubar bersama murid-muridnya yang lain. Akhirnya ditanya, siapa nama anda? Nama saya Yahya bin Yahya. Kenapa anda tidak bubar dengan jamaah yang lain untuk melihat gajah? Kata Yahya, aku datang dari Andalus, dari Spanyol ke Madinah jauh-jauh untuk melihat anda, bukan melihat gajah. Ngapain saya jauh-jauh ke Madinah cuma mau lihat gajah? Saya ingin lihat anda, ingin belajar sama anda. Saya lebih suka melihat anda daripada melihat gajah. Setelah itu Yahya mendapatkan tempat khusus di dalam hati Imam Malik, dan beliau dikasih manuskrip Al-Muwatta, dan mayoritas Muwatta yang sudah dicetak pada hari ini itu berasal dari Yahya bin Yahya Al-Laythi. Karena secara umum ada dua, dari Yahya bin Yahya Al-Laythi dan dari Ibnu Wahab. Kita tahu Ibnu Wahab adalah ulama besar dan salah satu murid Imam Malik yang tidak perlu diragukan lagi. Tapi yang paling tersebar adalah manuskrip dari Yahya bin Yahya Al-Laythi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh dan tidak ada kata terlambat. Sebagian para ulama itu mulai belajar setelah mereka berumur, setelah mereka balik. Jadi banyak para ulama tidak mengenyam pendidikan di TPA, tidak mengenyam di pendidikan di ibtidaiyah, tidak mengenyam pendidikan di tsanawiyah. Jadi jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Saya ingin bertanya, Abu Bakar As-Siddiq mulai belajar agama Islam itu usia berapa? Usia kurang lebih 38 tahun. Kan usianya terpaut 2 tahun. Kalau Nabi diutus sebagai seorang Rasul usia 40, maka beliau 38 tahun. Antum usia sekarang berapa? 37. Ya kan tinggal bedanya satu. Artinya belum ada kata terlambat. Begitu juga misalnya Fudail bin Iyad. Kita tahu Fudail bin Iyad sebelumnya adalah perampok ulung, perampok besar. Lalu bertobat dan mengkaji, mempelajari ilmu agama dan jadi ulama. Begitu juga dengan Al-Iz bin Abdissalam. Al-Iz bin Abdissalam, salah satu ulama usul fikih yang kuat dari mazhab Syafi'i, itu belajarnya itu setelah dewasa. Jadi terlambat, tapi dengan kegigihan, dengan semangat 45 mereka bisa mengejar ketinggalan. Begitu kan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mulai belajar ketika sudah berumur, sudah dewasa, bukan dari awal tertata rapi. Jadi itu para ulama-ulama yang membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat untuk mengkaji dan menuntut ilmu yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan bahwa kenikmatan akan kita rasakan pada saat kita sukses. Maka bertahanlah ketika kita belajar. Bertahanlah ketika kita merintis. Bertahanlah ketika kita menuntut ilmu agama. Karena Anda akan merasakan kelezatan pada saat Anda sukses nanti. Pernah dengar statement yang kurang lebih sama dengan hal di atas? Tapi camkanlah hadirin sekalian, bagi orang-orang yang utama, bagi para pencinta Allah dan pencinta Nabi SAW, maka kaidah ini tidak berlaku. Bagi seorang pencinta,
dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan saat dia menjalani sebuah proses. Pada saat dia belajar, pada saat dia menghafal, pada saat dia menulis, pada saat dia membaca, dia bisa merubah sebuah beban menjadi sebuah kenikmatan. Makanya Nadhr pernah mengatakan, lan tajida ladzatal ilmi hatta taju'a wa nasita annaka ja'i'a. Engkau tidak akan merasakan kelezatan ilmu sampai engkau lapar dan engkau lupa bahwa engkau sedang lapar, saking nikmatnya. Sama seperti orang yang hobi bola. Atau hobi bola enggak? Tidak salah lagi maksudnya. Ketika seseorang hobi bola, dia bisa nonton bola dalam kondisi perut lapar dan dia lupa dia belum makan. Iya apa tidak? Apalagi kalau partai-partai final, walaupun perutnya keroncongan, tapi ketika melihat operan-operan pendek yang bagus, lalu umpan-umpan lambung yang tepat, permainan yang cantik, dia lupa bahwa dia belum makan. Ya, kenapa? Karena menikmati proses pertandingan sepak bola tersebut. Begitu juga kata para ulama, orang yang menikmati ilmu agama, maka dia sangat meresapi apa yang sedang dia lakukan sampai dia lupa. Jadi penuntut ilmu sejati ketika kajian belum makan, dia lupa dia belum makan. Saking menikmati ayat-ayat tersebut dibacakan, dikaji, ditelaah, dan saking menikmati penjelasan-penjelasan ulama tersebut. Makanya Ibnu Mubarak kan pernah disindir sama teman-temannya karena terlalu sering berada di rumah mengkaji hadis, membaca tafsir. Lalu kata teman-temannya, emangnya engkau enggak bosan apa Ibnu Mubarak mengurung diri di rumah, mengunci diri di rumah? Apa kata Ibnu Mubarak? Wa kaifa astauhishu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi ashabi. Bagaimana aku bisa bosan sedangkan aku sedang bersama Nabi SAW dan para sahabatnya? Allahu akbar. Jadi bagaimana kita bisa bosan saat kita mengkaji hadis sedangkan kita bersama Nabi? Bagaimana kita bisa bosan mengkaji aqwal para ulama salaf sedangkan kita mencintai mereka? Ketika antum sedang jatuh cinta dengan istri antum, lalu dia mengirim SMS atau BBM, kira-kira pernah bosan tidak membaca BBM tersebut? Gak pernah. Gak pernah bosan, karena kita sedang jatuh cinta kepada dia. Begitu juga dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana yuridu an ya'lam mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa ingin mencek sedalam apa cinta dia kepada Allah, maka cek dirinya seperti apa responnya dan sikapnya kepada Al-Quran. Karena orang yang jatuh cinta tidak mungkin akan menyia-nyiakan surat dari kekasihnya. Allah menurunkan banyak surat kepada kita, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Nisa, dan seterusnya. Sudahkah kita membacanya? Dan bisakah kita bosan ketika kita jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang jatuh cinta, dia akan menikmati proses. Dia akan menikmati proses. Dia tidak merasa susah untuk datang ke pengajian karena dia menikmati. Walaupun mungkin harus naik turun angkot, dia akan menikmati perjalanannya. Ketika kajian dilakukan secara berjam-jam, dia akan menikmati kajian tersebut karena dia sedang jatuh cinta. Sebagaimana ketika seseorang bertemu dengan kekasihnya, dia tidak pernah bosan. Waktu itu terasa cepat. Waktu itu terasa cepat bagi dia. Padahal dia sudah ngobrol 2 jam, dia sudah ngobrol 3 jam, dia sudah ngobrol 4 jam. Tapi ketika dia sedang jatuh cinta, dia seperti lupa waktu. Begitu juga dengan orang-orang yang jatuh cinta dengan Allah dan Rasulnya, yang penasaran dengan Nabi SAW. Seperti apa sih Nabi? Akhirnya dia mengkaji Asyama'il Muhammadiyah. Seperti apa sih akhlak Nabi? Akhirnya dia mengkaji Riyadhus Shalihin. Seperti apa sih ibadah-ibadah Nabi SAW? Maka dia akan mengkaji buku-buku hadis yang lain. Kenapa? Karena dia penasaran tentang orang yang ia cintai. Begitu juga dengan para penuntut ilmu agama. Dan ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Benarkah kita mencintai Allah dan Rasulnya? Atau semua hanya sekedar ritual belaka? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nikmati hal ini. Kalau kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua jerih payah kita tidak kita rasakan. Makanya slogan orang-orang yang jatuh cinta itu apa? Khususnya di tahun 80-an, 90-an ya. Gunung pun akan kudaki, samudra akan aku arungi. Masih gak sih? Udah enggak ya, udah bukan zamannya ya. Tapi paling tidak, slogan-slogan seperti kan menunjukkan bahwa orang yang jatuh cinta itu gak peduli apa yang ada di hadapannya, tidak peduli aral dan tantangannya, karena dia akan lewati semuanya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bersungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu agama dan nikmati setiap ayat yang kita dengar atau setiap hadis yang disampaikan di hadapan kita. Mungkin ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu bagi yang dimiliki oleh pembicara. Kita buka sesi tanya jawab.